bahwa hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk mempertanyakan atau mengklarifikasi terkait soal pengelolaan anggaran khususnya di dana alokasi khusus. Pengelolaannya masih sangat amburadul, terutama soal dana alokasi khusus terkait di bidang fisik. Sahabat Presisi, untuk diketahui bahwa dana alokasi khusus itu terbagi menjadi dua, ada DAK non fisik dan ada DAK fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat-sahabat Presisi dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Darwan Samurja atau akrab dipanggil Bang DS pada channel Presisi, di mana pada video kali ini kita akan mengupas tuntas terkait isu terkini di perpolitikan Nusa Tenggara Barat, bahwa hari ini ramai diberitakan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat terkait soal pengajuan hak interpelasi yang diajukan oleh beberapa anggota dewan yang kemudian dibawa ke rapat paripurna. Hasilnya cukup mengejutkan publik, di mana 5 fraksi di DPRD NTB menolak pengajuan usulan daripada hak interpelasi. Di antara 5 fraksi itu adalah satu Partai Gerindra, PKB, P3, PKS, Amanat Bintang Nurani Rakyat, yang merupakan gabungan dari Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hanura. Kemudian 2 fraksi menerima usulan pengajuan hak interpelasi, yakni fraksi Demokrat dan fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi, yang merupakan gabungan dari Partai Perindo, Partai PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem. Sahabat Presisi, menarik untuk kita kemudian kupas bahwa hak interpelasi itu adalah di mana anggota atau DPR mengklarifikasi kepada pemerintah terkait soal pengelolaan anggaran atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, pada saat rapat paripurna di DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebetulan hak interpelasi yang diajukan atau yang diusulkan adalah hak interpelasi terhadap dana alokasi khusus. Namun sahabat Presisi, sebelum kita melihat lebih jauh bahwa apa latar belakang sehingga hak interpelasi ini kemudian diajukan atau dibawa ke DPRD, di rapat paripurnakan oleh DPRD NTB, tentunya pengajuan hak interpelasi ini bukan tanpa sebab, di mana kita ketahui bahwa latar belakang dari pengajuan ini adalah ketika terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan anggaran, di mana menyeret beberapa oknum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam ranah hukum, yang kemudian sekarang kasusnya sudah berada di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi sebagian anggota dewan yang mengeluarkan memiliki inisiatif untuk kemudian mengajukan hak interpelasi. Sahabat Presisi dimanapun berada, untuk diketahui bahwa hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk mempertanyakan atau mengklarifikasi terkait soal pengelolaan anggaran khususnya di dana alokasi khusus. Pengelolaannya masih sangat amburadul, terutama soal dana alokasi khusus terkait di bidang fisik.
Sahabat presisi, untuk diketahui bahwa dana alokasi khusus itu terbagi menjadi dua, ada DAK non fisik dan ada DAK fisik. Biasanya DAK non fisik itu untuk kegiatan-kegiatan terkait kegiatan pendidikan, kemudian kegiatan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian DAK fisik itu adalah di mana dana alokasi khusus terkait tentang pembangunan gedung sekolah, terkait tentang pembangunan jalan, infrastruktur seperti jalan, jembatan. Sahabat presisi yang berbahagia, sebelum kita lanjut, mungkin terlebih dahulu kita akan kupas soal bagaimana hak interpelasi itu bisa diajukan atau tidak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa interpelasi dapat diajukan dengan alasan atau penyebab diantaranya satu, khawatir terhadap kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka hak interpelasi dapat diajukan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan. Kemudian yang kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi oleh pemerintah atau pejabat negara, maka hak interpelasi dapat diajukan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jika terdapat isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, seperti masalah kesehatan, pendidikan, atau ekonomi, maka hak interpelasi dapat diajukan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan. Selanjutnya yang keempat adalah kebijakan yang tidak transparan. Jika pemerintah mengalami kebijakan yang tidak transparan atau tidak jelas, maka hak interpelasi dapat diajukan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan akuntabilitas. Hak interpelasi dapat diajukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan akuntabilitas lembaga legislatif terhadap pemerintah eksekutif. Dalam mengajukan hak interpelasi, penting untuk mempertimbangkan tujuan, relevansi, dan dampak terhadap proses pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas hak interpelasi yang tidak bisa atau tidak dapat diajukan adalah pertama, isu yang belum jelas. Jika isu yang ingin ditanyakan belum jelas atau tidak spesifik, maka interpelasi tidak akan efektif. Yang kedua, isu yang tidak relevan. Jika isu yang ingin ditanyakan tidak relevan dengan tugas dan wewenang pemerintah atau lembaga eksekutif, maka interpelasi tidak pantas diajukan. Kemudian yang kedua adalah isu yang sudah dijawab. Jika isu yang ingin ditanyakan sudah dijawab atau dijelaskan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif, maka interpelasi tidak perlu diajukan. Kemudian yang keempat adalah isu yang sensitif dan rahasia. Jika isu yang ingin ditanyakan terkait dengan keamanan nasional, rahasia negara, atau informasi sensitif lainnya, maka interpelasi tidak pantas diajukan. Yang terakhir adalah isu yang tidak mendukung fungsi pengawasan. Jika interpelasi tidak bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, atau pengawasan pemerintah, maka interpelasi tidak pantas diajukan. Dalam mengajukan interpelasi tentunya penting untuk mempertimbangkan tujuan, relevansi, dan dampaknya terhadap proses pemerintahan dan masyarakat. Sahabat presisi, kalau kita melihat bagaimana hak interpelasi dapat diajukan dengan adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan anggaran yang dilakukan, yang kemudian sekarang dalam tahap proses hukum, itu artinya bahwa secara relevansi pengajuan hak interpelasi kemudian dapat diajukan. Namun sahabat presisi, persoalannya adalah ketika pengajuan hak interpelasi ini dibawa ke rapat umum DPRD NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat,
maka akan terjadi tarik ulur kepentingan atau akan terjadi dengar pendapat yang tentunya akan kita lihat perbedaan-perbedaan dalam penafsiran apakah hak interpelasi dibutuhkan oleh pemerintah daerah baru hari ini, ataukah memang hak interpelasi kemudian hanya dianggap sebagai materi atau isu yang kemudian membuat gaduh ikhtiar pemerintahan kepala daerah untuk mewujudkan NTB yang makmur mendunia. Dan sahabat presisi yang berbahagia, kalau kita lihat konteks dari hak interpelasi atau semangatnya, maka publik tentu akan mendukung, karena bisa jadi ketika terjadi kasus penyalahgunaan anggaran atau tindak pidana korupsi dengan pengelolaan dana alokasi khusus yang amburadul, maka patut diduga di dana alokasi khusus di program-program lainnya tentu harus diawasi dengan ketat, sehingga pengelolaan atau penggunaan anggaran dana alokasi khusus tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan peruntukan. Sahabat presisi, coba kita lihat dari sisi regulasi. Peraturan tentang hak interpelasi sebagai bahan edukasi buat kawan-kawan sahabat presisi semua, bahwa hak interpelasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 2 mengatur tentang hak interpelasi sebagai salah satu hak DPR untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Regulasi yang kedua atau dasar aturan yang kedua adalah Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang MD3, yakni mengatur lebih lanjut tentang hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPR atau DPRD. Yang ketiga adalah peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah itu sendiri, karena setiap DPR memiliki peraturan sendiri tentang hak interpelasi. Hak interpelasi sendiri adalah hak DPR atau DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah landasan aturan yang kemudian hak interpelasi ini dibolehkan oleh negara, dibolehkan oleh undang-undang, selama pengajuan itu kemudian relevan dan memiliki tujuan untuk bagaimana pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, melaksanakan pemerintahan dengan transparan. Untuk mengajukan hak interpelasi, sahabat presisi, DPR atau DPRD harus memenuhi beberapa syarat seperti: pertama, usulan dari minimal 25 orang anggota DPR, DPRD. Usulan harus disertai dengan dokumen yang memuat materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintai keterangan persetujuan pada rapat paripurna. Kemudian yang kedua adalah usulan harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR atau DPRD kalau di tingkat DPR, kalau di tingkat provinsi atau kabupaten, dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR atau DPRD yang hadir. Sahabat presisi, yang ada satu hal yang unik berita hari ini, kader Partai Golkar yang merupakan pelopor pertama untuk mengusulkan pengajuan hak interpelasi, akan tetapi Partai Golkar seakan-akan mencari aman ketika pada rapat paripurna yang diadakan kemarin, Partai Golkar malah memilih untuk abstain alias diam. Artinya bahwa yang menggawangi, yang mempelopori adalah kader Partai Golkar sendiri, akan tetapi Partai Golkar selaku partai yang memiliki fraksi penuh di DPRD Provinsi NTB malah
memilih untuk abstain. Alasannya adalah bahwa salah satu anggota DPRD dari Partai Golkar tidak bisa memutuskan atau mengambil keputusan sendiri karena ada rapat fraksi di internal Golkar yang kemudian keputusan itu diambil secara kolektif kolegial. Nah, pada rapat fraksi Partai Golkar bahwa keputusan fraksi Golkar untuk memilih abstain. Sahabat Presisi, saya pikir keputusan Golkar satu sisi adalah keputusan politik mencari aman. Tetapi satu sisi bahwa Partai Golkar karena kadernya sebagai pelopor yang kemudian Golkar mendapatkan hal baik atau persepsi, tentunya persepsi baik di tengah-tengah publik karena ada kader Golkar yang kemudian mempelopori hak interpelasi yang tentunya semangatnya adalah semangat pengawasan yang baik untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, terutama dana alokasi khusus yang merupakan dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Tetapi di sisi lain, terkesan Partai Golkar kemudian mencari aman. Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Partai Golkar itu sendiri. Namun sahabat Presisi, bahwa keputusan di rapat paripurna itu belum final karena ada satu tahapan yang kemudian pengajuan hak interpelasi bisa diputuskan adalah ketika beberapa fraksi menolak dan beberapa fraksi lagi menerima, ada satu tahapan atau satu kesempatan untuk kemudian hak interpelasi ini bisa goal, yakni dengan dilakukannya voting. Namun sahabat Presisi, rasa-rasanya ketika proses rapat paripurna di DPRD kemudian berakhir dengan voting, saya pikir bahwa pengajuan ini akan sulit untuk goal, karena kalau dari sisi jumlah suara ketika di voting tentunya 5 fraksi sudah pasti menang dan kemudian 2 fraksi sudah pasti kalah ketika itu di voting. Baik sahabat Presisi, itulah kupasan kita pada video kali ini. Nanti kita akan lanjut dengan terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Merdeka dalam berpikir, objektif dalam penyajian, sadar dalam bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.